Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Nahar Mardiantoro MKom selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu saya dari awal saya tidak mempunyai ide sampai sekarang ini saya bisa menyelesaikan tugas kerja praktek dengan baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil kerja praktek saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Real-Time Monitoring Lecture berbasis web. Latar belakang, teknologi informasi dan komunikasi telah menorehkan perkembangan yang sangat cepat pada dekade terakhir ini. Berbagai revolusi dan otomasi dengan memanfaatkan teknologi informasi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Pada awalnya, absensi masih dilakukan berbasis kertas dengan membutuhkan tanda tangan yang menjadi alat kontrol kehadiran mahasiswa dan dosen pada suatu perkuliahan. Kemudian bergeser pada penggunaan alat deteksi sidik jari atau fingerprint maupun deteksi wajah atau face detection. Tetapi kedua model tersebut mengalami beberapa kendala, di antaranya mahalnya alat yang digunakan dan antrian panjang ketika absensi. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menghasilkan aplikasi real-time monitoring system yang menitik beratkan proses absensi dosen dan mahasiswa. Manfaat. Batasan kerja praktek. Yang pertama, aplikasi yang akan dibangun digunakan untuk absensi mahasiswa dan dosen. Yang kedua, pengguna sistem adalah pihak akademik, dosen, mahasiswa, dan orang tua. Yang ketiga, validasi absensi menggunakan token yang diberikan tiap kelas dengan pembatasan siklus token. Yang keempat, sistem akan dibangun berbasis web. Gambaran umum. Sistem absensi yang saat ini berjalan yaitu bagian akademik memberikan belangko absensi dan materi ke dosen pengampu mata kuliah. Kemudian saat di dalam kelas, dosen mengisikan materi yang diajarkan pada pertemuan tersebut dan mahasiswa melakukan absensi manual menggunakan kertas absensi yang diedarkan oleh dosen. Setelah proses absensi selesai, dosen menyerahkan kembali perangkat perkuliahan ke bagian akademik, dan tiap akhir bulan bagian akademik merekap absensi mahasiswa dan dosen. Secara garis besar, aplikasi real-time monitoring lecture memiliki fitur sebagai berikut. 1. Manajemen data mahasiswa, dosen, dan jadwal perkuliahan. 2. Login untuk mahasiswa, dosen, orang tua, dan administrator akademik. 3. Proses pembukaan perkuliahan oleh dosen dilanjutkan dengan materi yang diajarkan pada pertemuan yang sedang berlangsung, dan sistem melakukan generate token yang digunakan untuk absensi mahasiswa. Yang keempat, absensi mahasiswa dengan menggunakan token yang diperoleh dari dosen. Yang kelima, orang tua dapat memantau keaktifan putra-putrinya pada proses perkuliahan. Metode pengumpulan data, metode pengembangan. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba mengembangkan aplikasi real-time monitoring lecture menggunakan metode pengembangan secara waterfall. Analisis dan pembahasan. Yang pertama, diagram use case real-time monitoring lecture. Di sini untuk user akademik bisa mengakses semua sistem. Yang kedua yaitu diagram activity pada absensi. Di sini user dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa mengklik salah satu jadwal, kemudian sistem menampilkan detail jadwal, kemudian dosen mengklik buka perkuliahan, kemudian sistem menampilkan form isian materi, kemudian dosen mengisikan materi kuliah, kemudian sistem menyimpan data materi dan membuka perkuliahan, kemudian sistem menampilkan token absensi, dan kemudian mahasiswa mengisikan absensi dengan memasukkan token, dan yang terakhir sistem menyimpan absensi mahasiswa. Dan yang ketiga, diagram sequence absensi dosen dan mahasiswa. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini saya akan lanjutkan saja. Kemudian di sini ada perancangan interface untuk halaman login, tampilannya seperti ini. Kemudian rancangan interface halaman beranda seperti ini, ada menu halaman utama. Kemudian perancangan interface absensi perkuliahannya seperti ini.
Dan selanjutnya demo program yang dapat diakses pada project.fastecom.unsik.ac.id/rml untuk user. Di sini ada email dan password untuk login. Selanjutnya di sini saya akan login ke bagian akademik. Di sini ada beberapa fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini langsung saja saya akan membuat jadwal perkuliahan. Dan sekarang jam 1:07, maka saya akan langsung membuat pada jam ke-7, jam 1:00 sampai 1:50. Di sini saya akan membuat jadwal untuk program studi yaitu Teknik Informatika tahun akademik 2019-2020. Kemudian saya akan masuk ke dosen Tarno. Dan pada menu jadwal perkuliahan, di sini dosen Tarno pada hari Sabtu ada jadwal basis data. Kemudian kita pilih menu kuliah saat ini, dan di sini akan ada jadwal kuliah ya atau informasi pada jam ke-7. Di sini saya klik detail. Kemudian di sini akan menampilkan informasi siapa saja mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah dan kelas tersebut. Kemudian di sini status belum dibuka ya, belum aktif. Jadi saya klik aktif untuk membuka perkuliahan. Dan di sini kita harus isi pokok bahasan dan uraian materi. Kemudian saya klik simpan dan buka perkuliahan. Kemudian di sini perkuliahan sudah aktif. Dan token akan tergenerate secara otomatis yaitu 500.117 ini digunakan untuk absensi mahasiswa. Jadi di sini saya akan keluar terlebih dahulu. Saya akan masuk ke mahasiswa yaitu mahasiswa Frida Rizky Saputra. Kemudian saya klik kuliah saat ini dan di sini ada informasi bahwa perkuliahan sudah aktif. Tetapi status absensi belum absen. Dan di sini saya akan membuka browser baru. Saya akan login orang tua. Di sini saya akan login orang tua dari mahasiswa Frida Rizky Saputra. Di sini saya akan masuk ke sistem. Dan di sini ada menu rekap absensi. Dan kemudian saya akan kembali pada login mahasiswanya. Di sini saya akan klik aktif atau ikut perkuliahan. Kemudian kita harus isi token yang sudah tergenerate otomatis dari dosen, yaitu 500.117. Kemudian saya akan proses absensi. Dan berhasil mengikuti perkuliahan. Kemudian untuk tampilan pada orang tua, di sini sudah secara otomatis ya real time, yaitu sudah absensi basis data untuk mata kuliahnya, kemudian waktu kuliah tanggal 18 April, jam kuliah jam 1:20 lebih 27 detik, dan status absensi hadir. Kemudian jika saya keluar, kemudian kita lihat pada halaman dosen pada kuliah saat ini dan saya lihat detail. Di sini untuk mahasiswa Frida Rizky Saputra sudah hadir dengan waktu absensi. Di sini juga dosen bisa absensi secara manual jika ada beberapa mahasiswa yang tidak melakukan absensi. Kemudian selanjutnya untuk kesimpulan, yang pertama, penelitian yang telah dilaksanakan menghasilkan sebuah aplikasi real-time monitoring lecture. Yang kedua, aplikasi dapat digunakan oleh akademik, dosen, mahasiswa, dan orang tua. Yang ketiga, output utama dari aplikasi adalah kegiatan dokumentasi perkuliahan secara online dan real-time, baik bagi dosen, mahasiswa, maupun orang tua. Oke, sekian sinar kali ini. Banyak kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.